Kisah sahabat Nabi, Khobab bin Arts. Khobab bin Arts adalah seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat senjata, terutama pedang. Senjata dan pedang buatannya dijualnya kepada penduduk Mekah dan dikirimkannya ke pasar-pasar. Sejak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Khobab pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara orang-orang yang tersiksa dan teraniaya. Ia mendapat kedudukan itu di antara orang-orang yang walaupun miskin dan tak berdaya, tetapi berani dan tegak menghadapi kesombongan, kesewenangan, dan kegilaan kaum Quraisy. Dan dengan keberanian luar biasa, Khobab memikul tanggung jawab semua itu sebagai seorang perintis. Sya'bi berkata, Khobab menunjukkan ketabahannya hingga tak sedikit pun hatinya terpengaruh oleh tindakan biadab orang-orang kafir. Mereka mendidihkan batu bara ke punggungnya hingga terbakarlah dagingnya. Kafir Quraisy telah merubah semua besi yang terdapat di rumah Khobab yang dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat pedang menjadi belenggu dan rantai besi. Lalu mereka memasukkan ke dalam api hingga menyala dan merah membara. Kemudian mereka lilitkan ke tubuh pada kedua tangan dan kedua kaki Khobab. Pernah pada suatu hari ia pergi bersama kawan-kawannya sependeritaan menemui Rasulullah SAW. Bukan karena kecewa dan kesal atas pengorbanan, hanyalah karena ingin dan mengharapkan keselamatan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda hendak memintakan pertolongan bagi kami?" Rasulullah SAW pun duduk, mukanya jadi merah, lalu sabdanya, "Dulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang disiksa tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas. Lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya. Tetapi siksaan demikian itu tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disikat antara daging dan tulang-tulangnya dengan sikat besi, juga tidak dapatkan keimanan. Sungguh Allah akan menyempurnakan hal tersebut hingga setiap penggembara yang bepergian dari ke Hadramaut tidak takut kecuali pada Allah Azza wa Jalla." Ubaid dengan kawan-kawannya mendengar kata-kata itu, bertambahlah keimanan dan keteguhan hati mereka, dan masing-masing berikrar akan membuktikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal yang diharapkan dari mereka ialah ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan. Demikianlah Ubaid menanggung penderitaan dengan sabar, tabah, dan tawakal. Orang-orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummi Anmar, yakni bekas majikan Ubaid yang telah membebaskannya dari perbudakan. Wanita tersebut akhirnya turun tangan dan turut mengambil bagian dalam menyiksa
Wanita itu mengambil besi panas yang menyala, lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Hubaib. Sementara Hubaib menggeliat kesakitan, tetapi nafasnya ditahan hingga tidak keluar keluhan yang akan menyebabkan algojo tersebut merasa puas dan gembira. Pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di hadapannya, sedang besi yang membara di atas kepalanya membakar dan menghanguskannya, hingga kalbu Rasulullah pun bagaikan terangkat karena pilu dan iba hati. Rasulullah kemudian berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah pertolongan-Mu kepada Hubaib." Dan kehendak Allah pun berlakulah. Selang beberapa hari, Umi Anmar menerima hukuman qisas, seolah-olah hendak dijadikan peringatan oleh Yang Maha Kuasa, baik bagi dirinya maupun bagi algojo lainnya. Ia diserang oleh semacam penyakit panas yang aneh dan mengerikan. Menurut keterangan ahli sejarah, ia melolong seperti anjing, dan orang memberi nasihat bahwa satu-satunya jalan atau obat yang dapat menyembuhkan ialah menyetrika kepalanya dengan besi menyala. Demikianlah kepalanya yang angkuh itu menjadi sasaran besi panas yang disetrikakan orang kepada tiap pagi dan petang. Jika orang-orang Quraisy hendak mematahkan keimanan dan dengan siksa, maka orang-orang beriman mengatasi siksaan itu dengan pengorbanan. Dan Hubaib adalah salah seorang yang dipilih oleh takdir untuk menjadi guru besar dalam ilmu tabusan dan pengorbanan. Boleh dikata seluruh waktu dan masa hidupnya dibaktikannya untuk agama yang dipanji-panjinya mulai berkibar. Jika orang-orang Quraisy hendak mematahkan keimanan dan dengan siksa, maka di masa dakwah pertama, Hubaib tidak merasa cukup dengan hanya ibadah dan sholat semata, tetapi ia juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar. Didatanginya rumah sebagian temannya yang beriman dan menyembunyikan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy. Lalu membacakannya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran diajarkannya. Ia mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan mengenai dirinya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Umi Abdin, Hubaib bin Ad." Hingga Abdullah bin Mas'ud menganggap Hubaib sebagai tempat bertanya mengenai soal-soal yang bersangkut paut dengan Al-Quran, baik tentang hafalan maupun pelajarannya. Hubaib dan adalah juga yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Khattab, dia datang dengan pedang di pinggang untuk membuat perhitungan dengan agama Islam Rasulullah SAW. Hubaib bin Ars menyertai Rasulullah SAW dalam semua peperangan, dan
pertempurannya. Dan selama hayatnya ia tetap membela keimanan dan keyakinan. Dan ketika Baitul Mal melimpah ruah dengan harta kekayaan di masa pemerintah Umar Utsman, maka Hubaib beroleh gaji besar karena termasuk golongan muhajirin yang mula pertama masuk Islam. Penghasilannya yang cukup ini memungkinkan untuk membangun sebuah rumah di Kufah, dan harta kekayaannya disimpan pada suatu tempat di rumah itu yang dikenal oleh para sahabat dan tamu-tamu yang memerlukannya, hingga bila di antara mereka ada suatu keperluan, ia dapat mengambil uang yang diperlukan dari tempat itu. Walaupun demikian, Hobab tak pernah tidur nyenyak dan tak pernah air matanya kering setiap teringat akan Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah membaktikan hidupnya kepada Allah. Mereka beruntung telah menemuinya sebelum pintu dunia dibukakan bagi kaum muslimin dan sebelum harta kekayaan diserahkan ke tangan mereka. Ketika para sahabatnya datang menjenguk ketika ia sakit, mereka berkata, "Senangkanlah hati Anda, wahai Abu Abdillah, karena Anda akan dapat menjumpai teman-teman sejawat Anda." Hobab berkata sambil menangis, "Sungguh, aku tidak merasa kesal atau kecewa, tetapi kalian telah mengingatkanku kepada para sahabat dan sanak saudara yang telah pergi mendahului kita dengan membawa semua amal bakti mereka sebelum mereka mendapatkan ganjaran di dunia sedikit pun juga. Sedang kita masih tetap hidup dan beroleh kekayaan dunia hingga tak ada tempat untuk menyimpannya lagi kecuali tanah." Kemudian Hobab menunjuk rumah sederhana yang telah dibangunnya itu, lalu ditunjuknya pula tempat untuk menaruh harta kekayaannya. "Demi Allah, tak pernah saya menutupnya walau dengan sehelai benang, dan tak pernah saya menghalangi siapapun yang meminta," ujarnya. Dan setelah itu ia menoleh kepada kain kafan yang telah disediakan orang untuknya. Maka ketika dilihatnya mewah dan berlebih-lebihan, air matanya mengalir. "Lihatlah ini kain kafanku. Bukankah kain kafan Hamzah paman Rasulullah SAW ketika gugur sebagai salah seorang syuhada hanyalah burada berwarna abu-abu yang jika ditutupkan kepalanya terbukalah kedua ujung kakinya, sebaliknya bila ditutup ke ujung kakinya terbukalah kepalanya." Hobab berpulang pada tahun 37 Hijriah. Dengan demikian si pembuat pedang di masa jahiliyah telah tiada lagi. Demikian halnya guru besar dalam pengabdian dan pengorbanan dalam Islam telah berpulang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.